Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Apa kabar semuanya? Salam. Alhamdulillah. Ya, ini mohon maaf saya masih pakai kursi ya, karena memang pergelangan kakinya masih agak perlu proses penyembuhan. Jadi masih butuh waktu ya, walaupun sudah 3 minggu 3 pekan, tapi rupanya masih agak sedikit pekan ya, mudah-mudahan nanti bisa pulih dan bisa duduk kembali bersama Allah. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada pagi hari ini masih punya waktu kesehatan kita untuk thalabul ilmi. Dan kita masih membaca surat Al-Fatihah. Ternyata membaca surat Al-Fatihah saja butuh waktu ya, butuh pertemuan beberapa kali. Mungkin kalau para jamaah membaca sendiri, mungkin membaca tafsir surat Al-Fatihah 1 jam selesai. Tapi karena dibaca di pengajian seperti ini ya tentu ada tambahan-tambahan, ada keterangan-keterangan di luar tertulis sehingga akhirnya menambah waktu. Dan kita terakhir itu baru sampai halaman 12 ya. 12 ya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah sendiri tafsirnya nanti baru selesai pada halaman 25. Jadi masih separuh ya, artinya pertemuan kali ini pun kelihatannya tidak selesai juga Al-Fatihah ya. Dan perlu diingat Al-Fatihah sebenarnya kan inti dari Al-Quran, artinya rangkuman atau pengantar Al-Quran. Makanya disebut Al-Fatihah, pembuka. Nah, nanti baru kita akan baca tafsir surat Al-Baqarah itu dari halaman 29 ya, nanti sampai halaman ya insyaallah ini kita akan membaca satu buku ini ya, sampai halaman 278 ya. Ya ini biar kita punya bayangan kira-kira umurnya tekan kurang loh saya. Jadi itu baru sampai ayat 141 sampai 141. Padahal Al-Baqarah berapa ayat ya? 286 ya. Jadi buku ini walaupun kita khatam itu belum selesai surat Al-Baqarah. Itu baru Al-Baqarah, belum nanti sisa dari surat-surat berikutnya. Kita ingat ada 114 surat. Artinya apa? Kita cuma menyiapkan waktu untuk membaca, untuk mendengarkan dari tafsir ya. Al-Marawi ini butuh waktu yang cukup lama karena memang ya pertemuan kita per pekan. Kita bayangkan penulisnya ini waktunya gimana, kok bisa khatam menafsirkan Al-Quran. Nah ini kan kita perlu apa itu namanya, perlu iri waktu 24 jamnya sama
Sementara penulis tafsir bisa menghatamkan tulisan. Nah, kita mampukah menghatamkan bacaan? Nah, monggo ini renungan untuk masing-masing. Karena biasanya alasan kita sibuk, punya kegiatan, punya tugas dan lain sebagainya, sehingga membaca seperti ini sampingan, sambilan, yen sempat. Alhamdulillah kita termasuk golongan orang yang bersyukur karena menyempatkan waktu kita setelah sholat subuh berjamaah untuk membaca tafsir Al-Marawi. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita berselawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam baik melalui Al-Quran, perkataan maupun keteladanan. Karena itu kita tidak bosan terus mengucapkan salawat untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, silakan buka dulu halaman 12. Ya, ini halaman 12 sudah terbaca semua belum? Kita mulai dari kata Rob ya. Kata Rob ya. Jadi Rob boleh dipergunakan kepada manusia, maka boleh disebut Rob Buddha, pemilik rumah. Rabbu hadhil an'am, pemilik binatang ternak ini. Jadi Rob itu diartikan pemilik ya. Jadi Rabbul Bait berarti sahibul bait. Jadi Rabb itu sama dengan sahib. Namanya ini sambutan dari sahibul bait gitu kan. Sahib itu kan pemilik ya. Maka Rabb itu juga pemilik. Dalam makna untuk manusia boleh. Jadi tidak selamanya Rabb itu Allah. Jadi Rabb bisa digunakan untuk bahasa manusia, istilah-istilah untuk kehidupan manusia. Bahkan boleh Rabbu al-an'am ya, artinya yang punya hewan ternak. Rabbul An'am. Kemudian ada contoh dalam firman Allah Ta'ala ketika menceritakan perkataan Nabi Yusuf alaihissalam terhadap pembesar Mesir yang jadi tuan bagi Nabi Yusuf. Nah, ini bisa dibuka dan dicek di dalam Al-Quran ya, yaitu surat Yusuf ayat 23. Ini bisa nanti untuk dicek ya. Yaitu di sini dan kata Abdul Muttalib kepada Jenderal Abraham. Ini tambahi kata jenderal kayak Jenderal Sudirman. Jenderal Abraham dari Najasyi ketika mau menyerang Ka'bah. Ammal ibilu fa ana rabbuha wa ammal baitu fa inna lahu rabban yahmihi. Artinya, adapun ternak unta itu akulah pemiliknya, tuannya. Sedang rumah ini yaitu Ka'bah, maka ia punya pemilik atau tuan sendiri yang akan membelanya. Sedikit tambahan di luar tertulis di buku ini. Pertama, gambaran siapa itu Jenderal Abraham. Ini hanya memancing, melek pengantuk.
Kira-kira para jamaah itu membayangkan Jenderal Abraha itu orang kulit putih atau kulit hitam? Bayangannya dulu, bayangan putih. Ya nggak apa-apa, namanya membayangkan kan bebas saja. Jadi orang Yaman, apa namanya, raja Yaman. Tapi asal usul Abraha itu sebenarnya orang Najasyi, orang apa namanya, Habasyah. Orang Habasyah itu letaknya di benua Afrika. Nah, kalau sudah dengar kata Afrika, kira-kira apa atau perang itu? Jadi sebenarnya dia itu orang Afrika. Ya, jadi kan kita dengar Habasyah itu Ethiopia. Ya, ada beberapa orang keturunan Arab yang dipanggil Al-Habsyi. Sampai saya itu seringkali dipanggil juga Furqan Al-Habsyi, mengirungi orang kaya ke Arab-Araban. Jadi Al-Habsyi itu sebenarnya bukan Arab juga. Al-Habsyi itu adalah orang Afrika. Ya, jadi intinya Abraha itu sebenarnya panglima perang yang diutus oleh Raja Najasyi yang saat itu penguasa di Ethiopia untuk membantu menghadapi Yahudi yang berbuat zalim terhadap kaum Nasrani. Jadi Yaman itu negara Arab yang dijajah oleh orang Yahudi. Lalu orang-orang Nasrani yang di sana dihukum dengan kejam, yaitu dibakar hidup-hidup. Nah, itu nanti ada kisah yang lain ya, yang cukup panjang. Jadi intinya dikirim ke sana untuk menaklukkan penguasa Yaman. Nah, singkat cerita, akhirnya Abraha ini setelah berhasil menaklukkan itu berkelanjutan. Jadi misinya hanya menaklukkan, mestinya pulang. Ternyata rakus. Begitu merasa nyaman jadi pemimpin, gak mau turun. Itu pengalaman dari zaman dulu. Awalnya sih kesannya ogah-ogahan, gak mau, gak minat. Tapi begitu sudah megang kekuasaan, enak juga, lanjutkan kan gitu. Nah itu, jadi Abraha juga begitu, hanya ditugasi menjadi panglima perang untuk menumpas penjajah, tapi kemudian nggak pulang, malah menguasai Yaman. Dan akhirnya bingung, secara ekonomi mulai bermasalah, sehingga berpikir untuk menaklukkan kota Mekah yang memiliki Ka'bah. Jadi secara ekonomi ya, penghasilan negara ya, itu melalui turis, bahwa Mekah banyak turisnya, banyak pendatangnya. Nah, Yaman yang baru dikuasai oleh Abraha ini juga iri. Wah, gimana ini caranya biar Yaman menjadi negara yang makmur? Caranya memindahkan ya, turis-turis dari Mekah untuk pindah ke Yaman dengan cara menghancurkan Ka'bah dan mereka membangun gereja ya, untuk dijadikan tempat wisata. Jadi tempat ibadah untuk wisata itu ide dari Abraha. Kalau umat Islam membangun masjid untuk wisata, itu rada-rada mirip Abraha. Mau bangun masjid biar bagus, megah. Orang datang bukan untuk tahiyatul masjid, tapi hanya pengen, wah masjidnya megah, foto-foto selfie-selfie. Itu gaya Abraha.
model ide Abraham. Jadi bangun tempat ibadah hanya untuk wisata, dan itu tanda kiamat. Jadi jangan bangga kalau ada sebuah tempat dibangun masjid lalu untuk wisata, berbangga diri. Ini tanda-tanda kiamat. Kalau di kota ini ada, waspadalah. Bisa jadi kiamat datang duluan. Nah, ini hanya sekedar tambahan untuk menggambarkan bahwa Abraham kemudian dalam proses ingin menghancurkan Ka'bah merampas unta milik Abdul Muthalib yang jumlahnya sekitar 100 unta. Nah, Abdul Muthalib itu kemudian menghadap Abraham dengan mengatakan, "Amal ibil fa ana rabbuha." Kata Abdul Muthalib, unta-unta ini itu milik saya, Rabbu. Nah, ini. Jadi al-ibil fa ana rabbuha. Jadi kata Rabbu itu bukan Tuhan. Jadi pemilik. Nah, ini maksudnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, segala puji bagi Allah, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Jadi kata Rabbu itu bisa diartikan pemilik. Tapi karena Rabbul alamin, pemilik alam semesta, yang dimaksud adalah Allah, maka diterjemahkan Rabbu itu Tuhan. Tapi sebenarnya artinya pemilik alam semesta. Nah, sebagaimana tadi Abraham Rabbuha, jadi saya ini yang memilikinya, yaitu memiliki onta-onta itu. Wa ammal baitu, adapun al-bait rumah, maksudnya Ka'bah, fa inna lahu rabban. Ya, maka sungguhnya Ka'bah itu punya rabban, milik, ada yang memiliki, ya, ada pemiliknya, yakni yang melindunginya. Jadi intinya kata Rabbun itu asal usul artinya adalah pemilik. Tapi kadangkala diterjemahkan Tuhan karena ketika lagi menisbahkan Rabb, ya, umpamanya ayat yang mengkaitkan Rabbu hadzal bait, ya, itu artinya Tuhan pemilik Ka'bah ini. Atau tadi Rabbul alamin, itu berarti Tuhan pemilik alam semesta ini. Tapi kalau kita menggunakan Rabb untuk manusia, hanya cukup diartikan pemilik. Nah, ini sebenarnya sedang belajar bahasa Arab, menggunakan kosakata biar kita bisa membedakan kapan menggunakan kata Rabb untuk Tuhan, kapan menggunakan Rabb untuk manusia. Tapi boleh kata Rabb kadang untuk Tuhan, kadang untuk manusia, karena artinya pemilik. Lalu pindah kepada kata al-alamin yang mufradnya, jadi kata tunggal dari al-alamin adalah al-alam. Maksudnya segala yang maujud, artinya maujud adalah segala yang ada. Kata alam ini biasanya tidak dipakai kecuali untuk tiap-tiap kumpulan yang berlain-lain satuannya, mempunyai sifat-sifat yang mendekatkannya kepada makhluk yang berakal, sekalipun mereka tidak termasuk golongan makhluk yang berakal itu. Umpamanya boleh dikatakan alamul insan, alam manusia, alamul hayawan, alam hewan, alamul nabat, alam tumbuh-tumbuhan. Jadi kata alam itu adalah kumpulan, ya, kumpulan sesuatu, ya, berbagai jenis. Nah, jadi ketika kita baca ala-alamin, ya ada di situ manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Intinya alam semesta, seluruh jagat raya.
Kemudian tetapi orang Arab tidak pernah menyebut alamul hajar, tidak pernah menggunakan kata alam untuk batu, sehingga mengatakan alamul hajar, alam batu, atau juga alamul turab, alam tanah. Jadi tidak dikaitkan alam kepada benda mati, tapi alam dikaitkan ke benda yang ada pertumbuhannya. Umpamanya alamul hayawan, yaitu alam hewan. Hewan itu bisa ada pertumbuhannya, maka boleh menggunakan kata alam. Kemudian alamul nabatat, ya, alam tumbuh-tumbuhan, karena memang namanya saja tumbuh, ya, dia bisa berkembang. Alamul insan, alam manusia, ini boleh. Tapi kalau alamul hajar, alam batu, itu nggak boleh, karena batu tidak pernah berkembang. Alamul turab, alam tanah atau pasir, itu nggak bisa, karena dia benda mati. Jadi singkatnya, kita sedang menganalisa kata al-alamin secara bahasa, bahwa penggunaan kata alam itu adalah untuk sesuatu yang berkembang, ada pertumbuhannya. Maka Rabbul Alamin, Tuhan yang memiliki alam semesta yang ada perkembangannya, ada pertumbuhannya. Berarti Allah yang selalu menjaga, memelihara, ya, untuk alam yang selalu berkembang dan tumbuh. Kalau sekedar menjaga benda mati, itu taruh tinggal selesai. Tapi kalau kita umpamanya nanam pohon, lalu kita taruh, ya, nanti kalau kita tidak merawatnya, tidak menyiram, tidak memberi pupuk dan lain sebagainya, mati. Berarti kita tidak menjadi Rabbul nabat, tidak menjadi pemilik si tumbuhan ini dengan baik, karena tidak bertanggung jawab. Nah, maka kata Rabb itu intinya punya pertanggungjawaban dalam memiliki benda itu. Nah, ini agak rumit secara bahasa. Mungkin kadang kita maunya to the point, wis intine apa no. Tapi itulah cara memahami Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ini bahasa Arab, maka untuk sampai kepada makna yang hakiki, pendekatannya bahasa Arab juga. Jadi mohon maaf kalau harus muter-muter dalam memahami satu kata dalam sebuah ayat, karena memang pendekatan dari berbagai sisi. Itulah namanya tafsir. Kalau tidak diperjelas, itu namanya baca terjemah. Baca terjemah itu namanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kita terjemahkan segala puji, ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Selesai. Gak perlu memikirkan asal usul kata. Jadi sekali lagi mohon kesabarannya. Mudah-mudahan kita panjang umur sehingga membaca seperti ini sampai selesai, ya, sampai selesai. Allah alam sampai kapan? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Kemudian kita lanjut pada berikutnya. Yang demikian karena dalam alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan itulah yang terdapat makna mendidik, ya. Kemudian yang menjadi ciri dari kata Rabb, sebab dalam alam manusia, hewan dan tumbuhan jelas kelihatan kehidupan, makan dan berkembang biak, yaitu berketurunan. Nah, ini maka penggunaan kata Rabb itu ketika disandingkan dengan kata Al-Alamin untuk menunjukkan bahwa Allah itu pendidik, penjaga. Jadi bukan sekedar pemilik, tapi juga mendidik, merawat, memelihara, menjaga. Jadi umpamanya kita punya
peliharaan, katakanlah punya burung, ya. Maka burung katakan dalam bahasa Arab at-toir, ya. At-toir atau usfur. Nah, usfur itu kan artinya manempret. Nah, cuma saya gunakan untuk nama biar keren. Usfur, Ustaz Furqan. Usfur itu artinya manempret. Umpamanya Rabbul Usfur. Itu artinya pemilik burung empret. Nah, kata Rabbu ini berarti harus meliputi dia yang punya, dia yang memelihara. Kalau memelihara berarti ngasih makan, ngasih minum, ya, menjaga, merawat, ya, dan seterusnya. Ini namanya Rabb. Jadi agar kita paham ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara, penjaga. Jadi kita sudah tahu dulu Allah itu adalah Rabb. Rabb itu adalah pemilik. Jadi alam semesta ini milik Allah. Tapi bukan hanya memiliki, juga menjaga, memelihara, apalagi melindungi, mendidik. Maksudnya biar ini alam tetap terjaga. Nah, ini yang perlu kita analisa. Kata Rabb itu sangat dalam artinya. Biar kita tidak hanya menerjemahkan Tuhan semesta alam, tapi ada makna yang luas dalam kata Rabb. Nah, ini saya kira sudah cukup jelas untuk memahami kata Rabb. Biar kita ketika baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, membaca Rabb-nya itu penuh makna. Bisa tadabbur. Masya Allah, Allah ini memang betul-betul luar biasa, istimewa. Bukan saja memiliki, tapi juga mendidik. Dan mendidik maksudnya adalah memelihara, menjaga, merawat, melindungi, dan seterusnya. Kemudian kesimpulan, setiap pujian yang baik hanya bagi Allah, karena dialah yang menjadi sumber dari segala yang ada. Dialah yang mengatur seluruh alam dan mendidik serta memeliharanya dari awal sampai akhir. Bayangkan, sejak alam semesta ini diciptakan, maka sejak itu alam semesta milik Allah. Dan sejak kepemilikannya dijaga, dirawat, dipelihara sudah ratusan bahkan ribuan, lebih dari jutaan tahun yang lalu. Masya Allah. Ini artinya alam semesta ini umurnya cukup panjang dan Allah terus menjaga. Seperti kita ini hanya hidup sesaat, hanya hidup sementara. Kita lahir sudah ada alam semesta, kita tiada, alam semesta masih ada. Sehingga kita sebenarnya tinggal di dunia ini hanya sekejap. Nah, ini untuk pengingat diri biar kita jangan terlalu tulul amal. Tulul amal itu panjang angan-angan. Nah, ini hanya sisipan. Kira-kira di tahun politik ini orang-orang yang sedang mencalonkan diri apapun menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota DPR atau apa saja, kira-kira membayangkan bahwa rata-rata membayangkan kemenangan, membayangkan kehidupan. Tapi ada nggak yang membayangkan umpamanya belum sampai pada waktu pemilu sudah mati duluan? Kira-kira ada yang bayangkan? Umpamanya, ini kan hanya sekedar kemungkinan terjadi, dan itu kun fayakun. Allah menghendaki semua calon-calon yang ditampilkan tiba-tiba sebelum waktunya innalillah. Pokoknya ribut se-Indonesia itu. Nah, ini andaikan itu terjadi. Nah, ini tapi semua ada kemungkinan. Ada kemungkinan semua ya ketua partai mati bawahnya. Wah, bisa ribut semuanya. Tapi kayaknya nggak ada yang pernah mikir mati itu loh. Kayaknya rasa ya itu kadang wajar juga, boleh memang.
ada sebuah prinsip kalau mikirkan dunia seakan nggak pernah mati, memang ada, tapi kebablasan itu. Jadi artinya orang isfid dunia ka'annaka hidup dunia sekarang gimana? Oh ya, hubud dunia karahiyatul maut. Kalau sudah suka dunia itu nggak mau mati, ya benar juga kan begitu. Tapi ada ini pesan yang umpamanya hiduplah di dunia seakan-akan ta'isyu abadan, seperti hidup selamanya. Ini kan prinsip semangat. Tapi ketika memikirkan akhirat, ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan engkau akan mati besok. Nah ini masalahnya, orang tuh mikir dunia terus. Jadi orang nggak mikir akhirat, maka pikirannya hidup, kerja. Tapi tidak pernah mikirkan amal soleh. Ya, ini sisipan dalam dunia politik sekarang yang kadang-kadang melalaikan. Dan yang disayangkan pendukungnya itu ribut. Pendukungnya seperti apa ya, saling bermusuhan antara pendukung A, B, C. Padahal ya ujung-ujungnya hanya jadi penonton dan akhirnya jadi ditonton oleh para penguasa setelah berhasil menjabat. Ketika didukung mengeluh-elukan, ya, tapi begitu sudah selesai, artinya sudah meraih tujuan jabatan, yang mengeluh-elukan itu nggak pernah dilihat lagi. Jadi ya kita semua sudah tahu lah. Jadi ketika masa kampanye sok akrab dengan rakyat, tapi begitu sudah menjabat biasanya nggak sempat melihat rakyatnya. Kita doakanlah para pemimpin mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Mereka tidak lupa dengan janji-janjinya. Mereka akan tetap menjaga jadi Rabbul Ra'iyah. Ya. Jadi kita gunakan kata Rabbu. Rabbu itu ya tadi pemilik rakyat, ya pemilik rakyat atau memelihara rakyat, menjaga, membantu kesejahteraan rakyat dan seterusnya. Ini mengkaitkan dengan kata Rabb. Kemudian pada kalimat terakhirnya, dialah yang mengatur seluruh alam dan mendidik serta melihara dari awal sampai akhir, juga mengilhamkan segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan menguntungkan. Maka baginya lah segala puji atas segala sesuatu yang dianugerahkannya dan ucapan syukur terhadap apa saja yang telah diberikan. Nah ini penting. Jadi biar kita bersyukur atas segala nikmat apapun wujudnya. Ya, jadi kadang biasanya orang bersyukur itu saat sehat saja, tapi ketika sakit bukannya syukur, tapi mengeluh. Ya, ini hanya sekedar contoh. Umpamanya saya habis kecelakaan, kemudian timbul sakit yang mungkin tidak segera sembuh. Kadang orang sebagai manusia kok ramai-mari yo, gitu. Ya. Kok sakit terus ya, kok begini dan seterusnya. Ini memang manusiawi banget, tapi sebenarnya tidak begitu. Kalau perlu walaupun sakit mengatakan alhamdulillah. Wah ini kan angel menerapkannya. Loh kok alhamdulillah? Alhamdulillah diberi sakit berarti diberi kesempatan penghapus dosa gitu. Nah terus gimana, pengen sembuh gak? Ya pengen. Tapi kalau sakit dosanya tetap dihapus, itu sakit terus kan itu aja. Ini pernah terjadi di zaman Nabi, ada seorang wanita yang sakit minta doa kepada Nabi Muhammad SAW untuk mohon kepada Allah menyembuhkan sakitnya. Nabi memberi keterangan, bisa saya bantu doa dan Allah akan menyembuhkan dengan izinnya. Tapi seandainya sabar dengan kondisi sakit, maka ini menjadi pelebur dosa dan bahkan bisa menjadi penyebab masuk surga.
mau milih sembuh tapi jaminan penghapus dosa dan surganya itu harus ada perjuangan baru. Tapi kalau ini sabar atas sakit yang diderita, malah inilah penyebab masuk surga. Milih mana? Kira-kira kalau kita yang dihadapkan Nabi itu mau milih tetap sakit atau minta didoakan? Kalau doanya ini berat. Jadi si perempuan itu pengen sembuh karena sakit yang diderita berat. Tapi kok Nabi cara memberi tawaran bisa mendoakan dan sembuh, tapi kehilangan kesempatan pengampunan dan penyebab masuk surga. Nah, kalau bertahan untuk tetap sabar, maka akan mendapatkan ampunan sepanjang dia sabar menghadapi sakit, bahkan bisa menjadi penyebab masuk surga. Jadi wanita ini mempertimbangkan, kalau umpamanya saya sembuh, saya jadi berbuat dosa lagi, kemudian untuk bisa mendapat kesempatan surga itu harus memperbanyak amal soleh yang sangat banyak. Sementara kalau sakit cukup sabar. Ini belum surganya loh. Akhirnya perempuan itu ya sudah, ya Rasul, saya untuk siap menghadapi kondisi ini dengan tetap sabar. Masya Allah. Milihnya sabar biar dapat surganya itu. Kalau saya dengan kayaknya nggak seperti wanita tadi ya. Ya sudah, tapi pokoknya doakan urusan surga belakangan. Nah ini karena kita ini keyakinannya tuh pede. Wes pokoknya kalau sembuh kan nanti bisa lebih banyak beramal lagi kan gitu. Ya itu boleh juga. Kita kan boleh minta sembuh ketika sakit. Boleh. Cuma tadi untuk menggambarkan kualitas kita dibandingkan dengan kualitas seorang wanita di zaman Nabi, seorang sahabat, itu kok jauh cara berpikirnya. Jamaah rahimahumullah, ini tuluknya jam berapa? Terbitnya jam berapa tadi? Sudah waktunya syuruk belum? Artinya sudah boleh untuk sholat duha? Sudah. Itu jamnya jam berapa? Digenapkan setengah. Ya 5.30 kurang 1 menit. Kita tambah sedikit, yaitu ayat 3. Ternyata baru sampai ayat 3 kita ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita baru mau masuk ayat yang ketiga dalam surat Al-Fatihah dari 7 ayat. Masya Allah. Inilah tafsir sabar gitu. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim telah disebutkan di atas bahwa kata Rahman maknanya yang melimpahkan segala macam nikmat, lagi berbuat baik terhadap hambanya dengan tiada terbatas ya. Ini nanti bisa kita baca lebih mendalam ya, dengan kata-kata ini. Kata ini khususnya bagi Allah Ta'ala. Tak pernah terdapat dalam bahasa Arab kata ini digunakan untuk selain Allah. Jadi kata Ar-Rahman itu khusus Allah. Kata Rahim maknanya yang tetap bersifat sayang, yang menjadi sumber bagi sikap berbuat baik atau kebaikan. Dua sifat ini disebut oleh Allah untuk menjelaskan kepada manusia bahwa sifat rububiyah, yaitu ketuhanan, adalah rububiyah yang penuh kesayangan dan kebaikan, agar manusia nantinya dapat mengerjakan perbuatan yang diridhoinya dengan hati yang tenang, dengan dada yang lapang. Rububiyahnya bukan rububiyah yang bersifat paksaan dan kekerasan kepada manusia. Hukuman-hukuman yang disyariatkan Allah bagi hambanya di dunia dan siksaan pedih di akhirat bagi orang yang melanggar hukum-hukumnya pada lahirnya adalah sebagai paksaan, tetapi sebenarnya adalah merupakan rahmat. Karena maksud dan tujuan dari hukuman itu adalah untuk mendidik manusia dan mengajar mereka agar tidak
menyimpang dari jalan yang telah disyariatkan Allah bagi mereka. Sebab dengan mengikuti jalan itu mereka akan bahagia dan berada dalam kehidupan yang nikmat. Sedang jika mereka melanggarnya, maka celaka dan bencanalah yang mereka dapatkan. Lihatlah bagaimana seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Bukankah ia mendidik anak-anaknya dengan cara yang menarik untuk menanamkan pada jiwa anak-anaknya itu kecintaan terhadap hal-hal yang bermanfaat. Kemudian bila ada anak-anaknya yang mengikuti jalan yang benar, maka dibalasnya kebaikan mereka dengan kebaikan-kebaikan pula. Tetapi kalau mereka menyimpang dari jalan yang benar, maka ayah akan memberi hukuman apabila tak ada jalan lain lagi. Alangkah tepatnya apa yang dikatakan oleh Abu Tamam dalam melukiskan citra seorang ayah yang bijaksana dalam mendidik anak-anaknya. Fakosa liyasdajiru wa man yaku hazima falyaksu ahyana ala man yarhamu. Artinya dia berlaku keras agar mereka mendapatkan pelajaran. Demikianlah seorang yang tegas, dia ada kalanya harus bertindak keras terhadap orang yang disayangi. Jadi untuk menggambarkan kasih sayang Allah itu dengan pendekatan ayah dan anak. Bagaimana seorang ayah yang sebenarnya punya rasa sayang kepada anak-anaknya, tapi kadang harus berkata keras, harus mendidik anaknya dengan bahasa yang seperti mengancam, ya, bahkan mungkin terpaksa memberi hukuman kepada anaknya, bukan karena benci kepada anak, tapi demi kebaikan anak. Maka kadang harus ada larangan, ada ancaman. Contoh, mamanya seorang ayah tidak mau anaknya celaka, lalu ya mengingatkan kepada anaknya, kalau kamu naik sepeda jangan ngebut-ngebut, kalau naik motor hati-hati. Nah itu kan, artinya ada pesan-pesan. Lalu ternyata si anak itu ngebut, lalu motor itu disita, udah kamu nggak boleh naik motor lagi, nanti celaka, gitu kan? Nah ini sebenarnya bukan karena ayah benci kepada anak, tapi demi keselamatan anak, demi kebaikan anak. Nah, ini hanya sekedar ilustrasi yang mendekatkan makna bahwa kadang Allah itu yang Ar-Rahman Ar-Rahim itu memberi ancaman-ancaman. Siapa yang tidak taat maka nanti dimasukkan ke neraka. Ini kan sebagai bentuk ancaman saja. Tapi bukan karena Allah benci kepada manusia, tapi justru ini sayang demi kebaikan manusia. Jangan sampai masuk neraka, jangan maksiat, jangan melanggar aturan, taati aturan, biar kalian bahagia masuk surga. Itu sebenarnya keinginan Allah agar makhluknya masuk surga. Tapi kadang salah paham, kan gitu. Jadi orang itu ketika diancam itu malah dendam, bukan malah oh ya, ancaman itu untuk kebaikanku gitu. Jadi jarang kan orang umpamanya, jangan ke situ, hati-hati. Alah, rapopo, waduh. Jadi malah melawan. Nah ini maksudnya bagaimana kita memahami kata Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sekalipun kadang ada ancaman-ancaman ya dalam Al-Quran itu dalam rangka biar manusia menuju kebaikan, mendapatkan petunjuk yang benar. Nah ini tentu biar kita lebih paham. Jadi setiap ada aturan, ada kebijakan itu demi kebaikan, ya demi kebaikan.
bukan untuk membencinya dan memusuhinya. Saya kira apa yang sudah kita baca pada ayat 2 dan 3 ini dari Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan terus tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, sekalipun harus prosesnya cukup lama dan panjang. Sabar, istiqomah. Mana semangatmu? Kurang semangat, masih ngantuk seperti saya ini. Pakai tangan kiri. Mana semangatmu? Takbir. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan dan keselamatan bagi kita semuanya. Ya, baik, kita bareng-bareng saja membaca doa untuk ibu ya. Jadi saudari Siti Nur Hayati binti Kaharudin Ahmad Hartoyo. Ya, mari kita baca bersama-sama untuknya. Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fanha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita terkabul sehingga Siti Nur Hayati binti Kaharudin yang mendapatkan tempat yang terbaik, diampuni segala dosanya dan mendapatkan kasih sayang Allah, diberi kenikmatan di alam barzah dan tentunya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan tetap sabar menerima kenyataan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.